Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau proses otopsi ulang jasad Sutrimo yang diduga merupakan mantan kepala rumah tangga dari tersangka kasus TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ekshumasi makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah akan dilakukan pada Rabu 12 Agustus 2026. Langkah ini untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo yang dipersoalkan keluarganya. Pihak Polda Metro Jaya berharap pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dimakamkan ini bisa memberikan petunjuk baru mengenai apa yang sebenarnya terjadi sebelum Sutrimo meninggal dunia. Pihak keluarga telah melaporkan kematian tidak wajar Sutrimo pada Sabtu lalu ke Polres Banyumas. Terima pelimpahan laporan polisi dari Bareskrim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas. Dan berdasarkan dua laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Bareskrim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melakukan jemput bola untuk menjangkau keluarga almarhum Sutrimo untuk menawarkan hak perlindungan dan pendampingan hukum terkait kasus kematian ex-kepala rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang tengah ditangani polisi. LPSK berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya mengenai penanganan kasus dan menyatakan siap mendampingi keluarga Sutrimo. Sosok Sutrimo dikenal warga sekitar rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di wilayah Radio Dalam Jakarta Selatan sebagai orang yang sudah lama bekerja di kediaman Febri. Berbeda dengan keterangan kuasa hukum Febri yang menyebut Sutrimo bukan kepala rumah tangga, warga yang berinteraksi langsung dengan Sutrimo justru menyebut almarhum merupakan kepala pembantu di rumah ex-Jampitsus tersebut. Keterangan berbeda mengenai posisi Sutrimo di kediaman Febri Adriansyah kini menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri. Sebelum meninggal dunia, Sutrimo dikenal sejumlah warga sekitar sebagai sosok yang sudah lama bekerja di lingkungan rumah Febri. Tim Metro TV menemui salah seorang warga yang mengenal dekat Sutrimo. Ia menyebut almarhum sebagai kepala pembantu atau orang yang memiliki peran mengatur pekerjaan rumah tangga di kediaman ex-Jampitsus ini. Warga lain juga menyebut Sutrimo bekerja di kediaman Febri selama puluhan tahun. Berarti Karumga ya? Hah? B ya? Apa? Kepala rumah tangga ya? Oh, kepala pembantu. Kepala pembantu ya? Oh. Dulu kan mau ikut, gak mau. Kenapa gak mau, Bang? Ya, mesti mau merenang. Oh, berarti lakukan jualan soto, Be. Iya. Terakhir itu, jam setengah 3 habis asar. Oh. Setengah 3 subuh? Asar. Oh, asar. Sore. Oh, sore. Mesti Terakhir hilang. itu. Mesti hilang. Sama supirnya mati juga. Sakit nih. Gimana sakit nih besok? Oh, gak tau dah, kamu bisa cerita ya. Aku gak tahu soalnya. Jauh-jauh, Be. Keterangan ini berbeda dengan pernyataan kuasa hukum Febri Adriansyah yang menyebut Sutrimo bukan Karumga, melainkan bertugas menjaga rumah kosong dan membersihkan halaman. Almarhum ini bukan kepala rumah tangga. Itu saya dengar informasinya. Mungkin tidak apa-apa kalau ini saya sampaikan juga.
Satu, bukan kepala rumah tangga, karena kalau kepala rumah tangga kan seolah-olah betul-betul menguasai dan mengetahui banyak hal ya. Yang kedua, tugas almarhum ini adalah tinggal di rumah yang memang tidak dihuni atau kosong. Salah satunya yang dulu bekas klinik ya, yang juga sudah dicek oleh Polri pada saat itu. Dan yang ketiga, memang sudah lama sakit ya, sudah lama sakit, tapi itu tentu lebih baik dokter ya, riwayat medisnya yang bisa menjelaskan hal tersebut. 1 hari sebelum almarhum ditemukan meninggal dunia, warga yang ditemui oleh tim Metro TV menyebut Sutrimo masih sempat memintanya membelikan sejumlah barang. Ketika itu Sutrimo terlihat sehat dan tidak menunjukkan keluhan apapun. Namun 1 hari berselang Sutrimo justru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Ya, dia nyuruh begitu. Itu soalnya di diri gitu. Om, itu dulu. Iya tahu kan Mbak kan itu di depan situ. Dulu dia kan. Iya. Apa tukang parkir jebul. Jebul kalau sakit-sakitan. Udah ke bawah dia. Sakit-sakitan jebul. Pulang terus tiap siang. Iya. Enak badan tuh. Mungkin diajak kali. Om jebul ikut yuk. Beli saya gitu. Aduh. Tim Liputan Metro TV. Polisi menaikkan status penyelidikan kematian Sutrimo ke penyidikan. Selain memeriksa 24 orang saksi, penyidik juga akan melakukan ekshumasi terhadap jasad Sutrimo untuk mencari tahu penyebab kematian tidak wajar Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Lalu benarkah ada dugaan pembunuhan berencana di balik kematian Sutrimo? Kita akan membahasnya langsung bersama kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini. Selamat malam, Ibu Aan. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, kemudian juga ada mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Iqbal, Bu Aan, selamat malam. Bu Aan, boleh kami tahu sekarang posisi sedang di mana, Bu Aan? Kebetulan sore ini tadi dari sore kita memang sedang ngecek kuburan ya bersama dengan keluarga. Jadi di sebelah saya itu sebelah kanan ada Mas Abi, ponakannya almarhum. Lalu sebelah kiri ada Pak Tukim, kakaknya almarhum. Oke, Pak Tukim yang kalau tidak salah saat itu yang menerima KTP, kemudian surat dari rumah sakit dan juga santunan ya Bu Aan ya? Baik, ada sedikit kendala komunikasi. Bu Aan bisa mendengar kami, Bu? Baik, mohon maaf pemirsa, kami mengalami sedikit kendala komunikasi dan yang kami tayangkan saat ini adalah kondisi terang atau pada saat siang hari dari makam yang diduga mantan Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah yakni Sutrimo, dan saat ini pihak kuasa hukum beserta pihak keluarga sedang berada di makam tersebut di petang hari ini karena pihak keluarga sudah memutuskan akan atau mengizinkan diadakannya ekshumasi untuk mencari penyebab kematian dari almarhum Sutrimo yang dinilai tidak wajar. Baik, kita ke Pak Susno terlebih dahulu sambil menunggu perbaikan komunikasi dengan Bu Aan. Pak Susno, statusnya sudah dinaikkan. Pak Susno, kita pada saat itu sempat membahas ya, yang penting prioritasnya seharusnya penyidikan begitu. Artinya apakah sudah ada unsur pidana di balik kematian Karungga ex Jampitsus Pak Sutrimo ini, Pak Susno? Ini bagus sekali ya, sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Mengapa? Karena ini ke depan itu banyak upaya paksa yang akan dilakukan. Upaya paksa itu sudah masuk tahap penyidikan. Contohnya, hari Rabu nanti akan diadakan ekshumasi ya. Ekshumasi itu gali kubur dan otopsi. Dan itu semua tindakan-tindakan akan membuat visum, hasilnya apa, itu pro justisia semua. Berarti sudah masuk dalam tahap penyidikan. Demikian juga kegiatan lain, misalnya penyitaan kalau perlu ya, penyitaan handphone, penyitaan pakaian, kemudian penyitaan surat ya, surat keterangan dokter, penyitaan melakukan pencarian, penyitaan CCTV dan sebagainya, itu sudah masuk tahap penyidikan karena upaya paksa. Nah, mengapa kemarin itu
terlambat dilakukan ekshumasi ya, karena untuk ekshumasi sesuai hukum acara yang baru harus persetujuan keluarga. Kalau persetujuan keluarga tidak ada dan ini harus diungkap apa penyebab kematiannya, maka ada jalan lain sebenarnya, yaitu penyidik Polri bisa minta penetapan dari pengadilan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah keluarga sudah mengizinkan. Mengapa pembongkaran jenazah, ekshumasi ini, dan visum jenazah otopsi diperlukan? Karena untuk mengetahui penyebab kematian. Penyebab Baik, kematian Pak yang Susno, ingin diketahui ini sudah adalah tersambung wajar kembali. apa tidak. Kita coba ke Bu Aan dulu ya Pak Susno ya, karena komunikasi sudah tersambung Bu Aan. Jadi apa yang sedang dilaksanakan oleh Bu Aan dan juga perwakilan dari pihak keluarga saat ini di makam almarhum Pak Sutrimo? Iya, baik. Jadi per hari ini kami sudah mendengar kabar baik dari penyidik Polresta Banyumas dan juga dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa hari Rabu tanggal 12 Agustus akan dilakukan ekshumasi. Kemudian juga besok kami ada agenda dan lain-lain. Maka hari ini saya bersama keluarga memang sedang mengkoordinasikan terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, langkah dari penyidik. Maka kami saya secara pribadi harus ketemu dengan Ibu. Tadi sudah ketemu dalam rangka menguatkan karena memang proses ini pasti guncangan besar buat beliau. Tapi pada prinsipnya pihak keluarga memang hari ini saya juga ngecek makam. Pas lagi ngecek makam saya lupa kalau saya ada janji untuk live. Jadi saya siarannya langsung masih di makam ini. Oke, yang dipastikan apa berarti Bu Aan? Begitu Mas Apakah Iqbal. karena kan masih hari Rabu ya, artinya 2 hari lagi. Iya, Yang dipastikan oleh tadi ada ada ponakan juga ya, ada juga Pak Tukim di situ. Apa yang dipastikan di lokasi? Betul. Iya. Jadi saya pribadi memang kan belum pernah mengunjungi makam. Jadi saya pribadi belum pernah mengunjungi makam dan kebetulan memang sejak kemarin itu memang di makam sendiri sudah ada pengamanan dari personel Polresta Banyumas. Oleh karenanya karena saya berarti kan akan mendampingi, maka saya minta petunjuk, minta didampingi oleh keluarga untuk melihat makam, begitu. Oke, baik. Kebetulan ada Pak Tukim saat itu kan yang mengantar atau yang menerima ya Bu ya, kalau tidak salah KTP, surat dari rumah sakit dan juga santunan. Nah artinya tempat Ibu berada saat tempat Ibu berada saat ini itu memang lahan yang sudah disiapkan sejak sore hari ya Ibu untuk pemakaman almarhum Pak Sutrimo. Dari siang ya, dari siang sudah disiapkan, sudah disiapkan untuk pemakaman. Dari siang sudah disiapkan, oke. Nah ini artinya menegaskan kembali ya Bu ya, meskipun berat, artinya pihak keluarga sudah mengikhlaskan sepenuhnya ya Bu ya, apabila harus dilakukan ekshumasi dari makam keluarga, dari makam Pak Sutrimo. Apa yang dipersiapkan secara mental Bu oleh pihak keluarga? Secara mental tentu sebenarnya saya pribadi karena saya juga perempuan kan memang lebih bisa bicara dari hati ke hati dengan ibu. Saya juga seorang ibu, artinya saya dari kemarin menguatkan ibu, lalu nanti juga kita rencana terkait dengan rencana pengajian. Hal-hal seperti itu kan memang harus kita bicarakan dengan keluarga. Kalau terkait dengan prosedur ekshumasi dan lain-lain memang sudah dari pihak kepolisian yang akan mengatur, tapi secara adat, kebiasaan, dan keyakinan setempat kan memang pihak keluarga juga ingin memastikan bahwa setelah ekshumasi tetap ada doa bersama lah kurang lebih, mendoakan almarhum itu. Oke, baik, tetap sambil Teknis itu terus Mas Iqbal ya. Kami tentu pahami dan menghormati ya Ibu ya, kehormatan dari almarhum Pak Sutrimo. Tapi dalam hal ini apakah ada keterkejutan Ibu pada saat akhirnya keluarga mengetahui, karena Bu Aan pada saat itu memberikan sedikit pencerahan ya bahwa ini tuh penyebab kematiannya tidak diberitahu, artinya belum diketahui sudah dimakamkan. Bagaimana respon dari pihak keluarga saat itu Bu? Akhirnya mendorong, akhirnya melaporkan ke polisi yang butuh waktu cukup lama akhirnya. Iya, jadi begini, memang kalau keluarga itu dari awal, itu kan memang dari awal selalu diinformasikan data-data yang ada itu semuanya tidak ada kejanggalan.
Jadi saya sekarang baru mengetahui bahwa ada 1 lembar surat terkait dengan kronologis yang beredar di media massa, meskipun kita masih bertanya apakah itu memang asli yang dikeluarkan dari rumah sakit tersebut atau tidak. Tapi pada prinsipnya tidak ada dalam surat dokumen yang ditemukan. Jadi setelah saya masuk kan saya baru bisa mengakses surat-surat, ternyata tidak ada surat keterangan terkait dengan penyebab kematian. Artinya kan itu harusnya ada dan lain-lain, ternyata belakangan saya juga menemukan. Jadi memang dari awal pihak keluarga tuh tidak menduga bahwa ada dugaan pembunuhan. Atau misalnya ada temuan bahwa korban ditemukan dengan berbusa di mulut dan di hidung, itu keluarga memang tidak tahu karena surat itu tidak pernah sampai ke keluarga, tidak diantar oleh orang yang mengantar jenazah. Nah, lalu setelah itu seperti orang pada umum pada biasanya, pada saat jenazah datang kan sudah dimandikan, sudah dikafani dan itu sudah jam 10. Sementara pihak keluarga kan sudah menunggu dari siang. Jadi begitu jenazah datang tidak ada kecurigaan apapun. Lalu jadi ya langsung ketika datang maka sudah dilihat wajahnya benar ini Sutrimo, setelah itu langsung dikuburkan seperti itu. Begitu sekarang ini kan baru dugaan ya, ternyata ada hal-hal yang janggal dan lain-lain. Tentu yang pertama paling terpukul adalah ibu. Makanya setiap hari kita saling mengingatkan untuk menjaga ibu, karena memang di sini yang posisi yang paling ini ibu, pasti bagaimana seorang ibu mendengar tiba-tiba ada kemungkinan anaknya dibunuh orang. Itu kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang wajar diterima orang tua, karena orang tua tahu sendirilah. Kalau dirinya sakit mungkin nggak ada masalah, tapi ketika itu menyangkut anak, pasti itu saya aja nggak bisa bayangin gitu loh. Makanya kita sedapat mungkin sekarang itu menyiapkan, membantu mental ibu, saling nguatin, itu aja sih yang utama. Kalau lainnya karena ibu sendiri sudah ikhlas gitu kan, keluarga juga sudah. Kita ya tinggal ngikutin prosesnya, tapi pasti bahwa dari pihak keluarga hanya ingin kalau sudah selesai ada acara doa bersama. Karena Sutrimo ini kan orang yang dicintai ibunya, bapaknya gitu kan. Menerima kemungkinan bahwa dia dibunuh pasti, jangankan ibunya, saya aja secara emosional memang ini pasti sesuatu yang sangat berat. Jadi bagi kami proses ini satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran, yaitu ya sudah kita ikuti semua proses hukum. Pihak keluarga tetap minta pendampingan keamanan dan secara psikologis juga kita saling backup lah. Itu aja sih Mas Iqbal. Oke, Bu Aan sampai tersentuh ya. Artinya saat baru mengetahui apa yang disampaikan oleh Ibu kepada Bu Aan selaku, karena kan dari awal yang membuka pertanyaan-pertanyaan dan kejanggalan itu kan Bu Aan ya, yang memberikan fakta-fakta ini kepada keluarga. Apa yang disampaikan oleh Ibu kepada Bu Aan? Apakah keinginan untuk segera diusut penyebabnya atau bagaimana? Itu kan proses 2 hari ya. Meyakinkan keluarga itu bukan perkara mudah. Saya paham karena pasti pertimbangannya banyak gitu kan. Selain mohon maaf, keluarga ini juga kan punya ketakutan, punya kekhawatiran, terutama juga terkait kondisi ibu ya. Pada saat pertemuan pertama ibu tidak terlibat. Ibu tidak mendengar, tapi saya berbicara dengan seluruh keluarga yang ada, khususnya dengan adiknya Sutrimo. Kita sama-sama sebenarnya tentang kejanggalan itu bukan dari saya. Saya bertanya kepada keluarga, sudah Bapak dan Ibu ini kan kita ngobrol. Menurut Bapak dan Ibu, coba cerita kronologisnya, kira-kira di dalam pikiran Bapak dan Ibu ada nggak pikiran kejanggalan-kejanggalan? Lalu keluar satu-satu begitu kan, bahwa ya kita pada awal tidak curiga apapun, kita juga kan memang tidak punya kepengetahuan segala macam ketika tidak ada yang mencurigakan, ketika sudah datang ya kita langsung kubur. Terkait dengan barang-barang HP dan lain-lain, awalnya kan kita ketika bertanya gitu kan sampaikan akan dikirim besok gitu kan. Nah, setelah besoknya kita telepon gitu kan, ternyata HP-nya sudah tidak nyambung. Nah, dari situ mulai kan ada kecurigaan lagi. Setelah itu terus menonton berita. Jadi keluarga itu juga mantau semua berita. Dari beritalah keluarga ini mendapatkan informasi beberapa kemungkinan. Cuma jujur saja setelah melihat hal itu terus didatangi wartawan berkali-kali dan lain-lain, keluarga memang ketakutan begitu kan. Nah, saya sih memang dari awal sebenarnya saya pernah menawarkan melalui orang lain, tapi memang keluarga sangat tertutup. Tapi saya meyakini begini,
tertutupnya keluarga mesti ini karena urusan nggak ada trust. Saya cuma dari awal itu sudah nawa itu sama anak saya, sudahlah kita ke sana. Kalau misalnya prinsipnya pokoknya kita mencari ruang, mencari waktu, mencari cara yang penting bisa didengar sama semua keluarga. Diusir nggak apa-apa gitu kan. Ya itu juga ngalamin. Tapi pada prinsipnya setelah saya ngobrol bahwa saya datang hanya dengan niat baik begitu kan. Kalau Baik, Bu misalnya diterima dengan baik, maka itu memang saya ditunjuk untuk menjadi bagian penyelesaian masalah bagi Bapak dan Ibu begitu kan. Kita semua diskusi segala macam. Jadi keputusan untuk pada akhirnya melapor itu adalah keputusan besar. Di hari kedua baru Ibu dilibatkan. Berarti kan pihak keluarga sudah ada prolog bahwa saya orang yang bisa dipercaya, kurang lebih seperti itu. Saya sampai mengeluarkan KTP bahwa saya orang Banyumas, saya advokat beneran, silahkan dicek gitu kan. Mungkin karena saya perempuan, ibu juga lebih mau mendengar. Kalau ditanya ibu ngomong apa, ibu hanya meluk saya dan nangis. Tiap ketemu dia hanya bilang lemes kakinya. Jadi Ibu tuh hanya mendengar dan itu pun di kamar. Ketika saya mau pulang, saya baru pamit, itu ibu nangis segala macam begitu kan. Hal-hal kayak gitu, ibu itu kalau ditanya pernah nggak? Saya cuma bilang Ibu, saya izin minta doa dan lain-lain. Ibu cuma nangis, Mbak makasih. Oke. Baik, Bu Aan, kami pahami kondisi psikologis dari Ibu ya. Tapi saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu karena sedikit ada kendala komunikasi juga. Pak Susno, saya ingin sebenarnya penasaran terhadap dua hal ya. Namun kita harus terpisahkan. Yang pertama, sebenarnya kalau misalnya ada jenazah yang tidak wajar, siapa yang berwenang untuk datang ke lokasi kemudian mengantarkan ke rumah sakit? Karena itu kan TKP ya Pak ya, ada tidak wajar, apalagi fotonya kalau lihat ada busa. Yang berwenang untuk membawa ke rumah sakit sampai mengantar ke keluarga itu siapa Pak? Yang membawa ke rumah sakit itu karena dalam pertolongan siapapun yang terdekat ya untuk secepatnya sampai ke rumah sakit ya. Nanti harus ada yang memberitahukan pada Polri. Lalu Polri datang ke TKP dan melihat jenazah. Kemudian kalau Polri yakin itu tidak wajar, maka Polri meminta kepada pihak rumah sakit untuk divisum. Nah, visumnya visum luar dan visum dalam. Tentunya setelah persetujuan dari keluarga. Ya, demikian. Nah, apakah dalam pengusutan perkara ini perlu laporan? Kalau untuk penyidikan perkaranya tidak diperlukan laporan dari pihak manapun ya. Polri bisa membuat laporan model A. Tetapi syarat untuk visum, syarat untuk ekshumasi itu harus ada persetujuan keluarga. Nah sekarang sudah terbuka luas jalannya, keluarga sudah melapor ke Polri, kemudian keluarga pun gitu siap mengizinkan untuk jenazah diadakan ekshumasi. Pak Susno, mohon maaf, artinya kalau misalnya rumah sakit menemukan ada kondisi yang tidak wajar, apakah seharusnya prosedurnya itu melaporkan dulu ke polisi atau bagaimana Pak Susno? Baik. Iya, mestinya ya siapapun yang jadi ke rumah sakit itu pertolongan pertama ya, pertolongan pertama. Tapi kalau sudah sampai untuk visum, sampai apalagi sampai otopsi, itu urusannya sudah urusan penyidik gitu. Jadi rumah sakit tahu betul dia prosedurnya. Dia harus memberitahu pihak Polri bahwa kami menerima ada jenazah setelah sampai sini sudah meninggal dan kelihatannya meninggalnya tidak wajar gitu. Karena apa? Karena rumah sakit kan tahu kan mereka orang kesehatan. Apakah benar di mulutnya keluar busa, apakah di hidung keluar busa? Ini pertanyaan selanjutnya, Pak Susno, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya, karena ternyata keluarga tidak menerima surat yang menyatakan penyebab dari almarhum Sutrimo meninggal. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, keluarga melihat adanya kejanggalan dalam kematian Sutrimo, ex-pegawai di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara itu Febri Adriansyah dinilai penting untuk diperiksa terkait kematian Sutrimo.
Keluarga Sutrimo akhirnya buka suara terkait kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tim kuasa hukum melihat ada kejanggalan atas meninggalnya Sutrimo. Pihak keluarga pun mengambil keputusan untuk melaporkan ke polisi demi kepastian hukum. Bersama gitu kan. Nah, pada urusan karena salah satunya karena misalnya pernah ada beredar di media massa, lalu kemudian juga kita menghitung kemungkinan kok ada yang janggal. Jadi dari keluarga sendiri, janggal nggak gitu? Iya ya janggal segala macam iya. Nah segala macam dan lain-lain ya akhirnya salah satu yang buat janggal juga adalah terkait dengan surat-surat kematian karena di sini ya begitu ada saya kan dilihat Pak ini surat kematian ini seperti ini kalau tahunya ya ini kan harusnya diisi dengan lengkap dan lain-lain artinya lalu ada saya membaca misalnya di media massa ternyata ada lembar yang lain yang tidak ada gitu kan itu hal-hal kayak gitu akhirnya mungkin ada sesuatu gitu tapi keputusan besar untuk mengambil inisiatif melaporkan ini perbuatan besar dan kita memang makanya kita memohon perlindungan kepada Kapolresta Banyumas dan juga nanti kalau diperlukan dengan LPSK gitu. Tapi pada prinsipnya Polresta Banyumas juga sudah respon dari hari pertama sudah menyiapkan pengamanan seperti itu. Penasihat ahli Kapolri juga melihat adanya kejanggalan bahkan rekayasa dalam kasus kematian Sutrimo. Kepolisian didesak untuk segera melakukan penyelidikan termasuk melakukan ekshumasi. Karena kita untuk mengetahui bahwa ini Pak Trimo itu meninggalnya seperti apa, kuncinya kan harus diotopsi, Bu. Ibu kan tahu ya gitu ya. Semua orang tahu lah. Ini pun saya juga menduga orang yang menyelamatkan orang itu Pak Trimo yang bawa ke rumah sakit kemudian membawa ke situ, harusnya kan tahu juga itu. Tapi kok tidak, nah itu kan patut curiga sekali bahwa ini pasti memang direkayasa. Disitulah maka kemudian saya sangat mendesak supaya polisi segera melakukan penyidikan. Pihak kepolisian juga didesak untuk segera memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan atasan Sutrimo yakni Febri Adriansyah. Berarti keterangan dari mantan atasan almarhum juga penting dalam hal ini Febri Adriansyah? Nah ya pasti nantinya dong. Kalau nggak ada itu pun kalau saya sih karena Pak Trimonya itu adalah yang misalnya pegawainya sudah 20 tahun kemudian pasti kita akan tanya dong dulu Pak Trimo itu kayak apa kepada Pak Febrinya pasti akan ditanya ke situ Pak. Walaupun tidak ada keterangan yang ini, tapi keterangan yang ini, ini yang penting sekali karena sekarang ini polisi hanya ingin mengejar ini Pak Trimo ini meninggalnya ini dibunuh atau dia karena keracunan katanya sakit itu dulu ya Pak yang dicari. Makanya dicari-carilah orang-orang yang siapa yang mengetahui Pak Trimo itu di situ ketika itu. Siapa yang mengetahui kemudian yang kemudian dibawa ke rumah sakit itu, siapa yang telepon ke keluarganya bahwa ini sudah meninggal, itu pasti akan dicari pada polisi. Sebelumnya Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sutrimo kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dan dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan Metro TV. Kita akan kembali membahasnya dengan Pak Susno Duaji. Pak Susno, artinya handphone ini kan sangat penting jejak digital untuk mengusut perkara, tapi informasinya HP ini hilang. Nah, apakah mungkin penyidik ini bisa melakukan pelacakan komunikasi yang dilakukan oleh almarhum tanpa adanya ponsel tersebut secara fisik? Ya, sangat memungkinkan juga ya, tetapi memang lebih lama. Kalau handphonenya ditemukan, itu lebih gampang karena rekamannya kan bisa diangkat dari handphonenya. Tetapi kalau tidak ditemukan, maka ada berbagai cara gitu. Jadi penyidik Polri bisa minta kepada operator gitu. Operatornya apa? Almarhum ini menggunakan operator apa? Kan di Indonesia kan ada Telkomsel, Halo, XL dan sebagainya. Nah dari situlah dimintakan gitu kan rekaman-rekamannya. Tapi membutuhkan waktu. Nah tapi apapun juga handphone sangat penting karena handphone adalah salah satu alat bukti saintifik gitu yang perlu. Sama juga perlunya dengan CCTV, sama perlunya dengan hasil pemeriksaan laboratorium, baik laboratorium toksikologi ataupun hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan bedah mayat, itu penting semua. Karena itu tidak bisa dibohongi, sebab itu ada jejak elektronik di handphone itu.
Oke, Pak Susno, kemudian soal surat ini Pak, kan keluarga belakangan baru mengetahui ya setelah diberikan sedikit pencerahan oleh advokat itu bahwa ternyata yang mereka terima tuh cuma semacam invoice Pak, bukan menjelaskan penyebab kematian dari almarhum. Nah, apakah itu wajar Pak pada saat seorang jenazah diantarkan kemudian suratnya tidak menjelaskan penyebab kematiannya? Ya sangat-sangat wajar. Mengapa wajar? Karena tidak ada permintaan dari penyidik Polri. Penyebab kematian itu akan terjawab apabila dilakukan pemeriksaan bedah mayat. Nah, pada waktu di rumah sakit tidak ada bedah mayat gitu. Visum luar pun mungkin tidak ada gitu. Nah, karena itu tidak ada semua, mengapa tidak ada? Karena permintaan Polri tidak ada. Mengapa permintaan Polri tidak ada? Karena Polri tidak dilapori. Mestinya ya rumah sakit kan tahu persis kalau betul itu tidak wajar, kan tidak wajar dari tanda luar ya, misalnya mengeluarkan busa, kemudian ada bau apa, kemudian meninggalnya mendadak, dan misalnya ada hal-hal lain gitu, maka rumah sakit patut curiga dan memberitahukan kepada Polri. Nah, yang semestinya paling harus memberitahukan pada Polri adalah pihak yang menemukan pertama. Ditambah lagi gitu kan, siapa yang ngantar ke Banyumas gitu. Nah, katanya yang ngantar dari Banyumas itu masih anak buahnya Pak FA. Nah, kan pastinya mengerti masalah hukum. Mengapa gitu kok langsung cepat-cepat diantar, tidak melapor pada Polri. Dan ini ada banyak hal yang harus diungkap oleh Polri. Dan saya yakin penyidik Polri sudah memeriksa mereka. Nah, persoalannya mengapa ini belum dipublikasi? Ya jelas belum, karena penyebab kematiannya belum diketahui. Mengapa tidak diketahui? Karena untuk mengetahui penyebab kematian mutlak diperlukan visum jenazah, visum otopsi. Nah, visum otopsi belum didapat karena ada hambatan. Hambatannya apa? Karena keluarga pada waktu itu belum ada izin untuk mengizinkan kepada Polri gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah lapor ke Polres dan sudah ada tanda-tanda mengizinkan. Pak Susno, ini kan artinya kalau tadi Anda sudah menyatakan juga kalau sudah penyidikan berarti ada bisa memaksa begitu ya, karena ini untuk kepentingan pengusutan hukum begitu. Artinya pemanggilan dokter ini yang dinilai sejumlah pihak ini terlalu lama jika baru dilakukan pekan depan. Apakah artinya bisa lebih cepat dilakukan Pak untuk mencari terang penyebab dari kematian almarhum? Bisa lebih cepat, tapi yang harus lebih cepat utama itu adalah mengetahui dulu penyebab kematian. Nah, diketahui itu apakah wajar apa tidak. Nah, itu satu. Nah, kalau tidak wajar maka harus cepat sekali. Nah, untuk mengetahui itu adalah dari otopsi. Tetapi yang penting juga adalah statement daripada penyidik ya. Siapa penyidik? Penyidik perkara FA. Karena isu yang berkembang di luar bahwa Pak Sutrimo ini adalah saksi kunci, banyak mengetahui tentang perkara yang disangkakan kepada FA. Nah, ini isu liar yang berkembang. Ini bisa merugikan FA kalau isu itu tidak benar. Jadi penyidik mestinya memberikan statement sejauh mana FA ini berperan dalam kasus yang disangkakan kepada FA. Apa betul dia saksi kunci? Apa betul dia masuk daftar saksi yang akan diperiksa dan sangat penting kedudukannya? Ya kalau memang betul, kenapa dia tidak diberikan perlindungan oleh LPSK? Nah ini, tapi kalau misalnya penyidik Kortas Tipikor yang menangani pertama dan penyidik dari Kejaksaan Agung menyatakan oh dia bukan saksi kunci, oh dia tidak punya peran penting dan sebagainya, artinya bahwa isu yang dialamatkan kepada FA itu tidak benar. Kan kasihan juga kalau itu tidak benar ya. Baik, Pak Susno, ekshumasi akan dilakukan hari Rabu ya. Nanti akan menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik dan juga spekulasi yang berkembang di masyarakat. Tentu saja kita akan terus mengawal. Terima kasih Pak Susno Duaji sudah bergabung dengan Prime Time News, dan tadi juga sudah ada kuasa hukum perwakilan dari keluarga almarhum Sutrimo, Bu Aan yang mendampingi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.